Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Juni 2022 merupakan Hari Raya Pentakosta. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan Sirila Cahyoyanti. Mazmur dan madah dilantunkan oleh Fredrik Suciadi dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu,
mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 8-17. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak Allah, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan,
pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23b sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Memilih untuk dipengaruhi oleh Roh Kudus. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, Oma, Opa, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top pula. 10 tahun berlalu saat teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di Amerika atau Eropa sana, menjadi eksekutif perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi. Ternyata tidak. Anak muda ini memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman sana menjadi guru. Aduh, rugi sekali. Buat apa dong nilai matematikanya yang selalu 100? Buat apa dong dia menguasai 4 bahasa asing? Buat apa semua pendidikan tersebut jika hanya kerja di pedalaman sana di tengah hutan bersama anak-anak kampung? Rugi. Demikian pendapat teman-temannya. Tetapi sebentar. Tanyakan ke anak muda ini sebelum kita memvonis membabi buta. Kenapa sih dia sampai begitu? Karena ini jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah dengan kolam renang. Lantas, siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda. Dan saya happy dengan jalan hidup ini. Inilah hidupku sekarang. Sungguh, suatu jawaban yang cemerlang. Kisah ini bercerita tentang pilihan hidup seorang anak muda. Suatu kegiatan yang sebenarnya selalu dilakukan oleh siapapun dalam hidupnya. Memang benar, kita tidak dapat memilih untuk dilahirkan dan masih banyak hal lain yang menunjukkan kita tidak bisa memilih. Bahkan kita juga tidak bisa memilih untuk terus hidup atau rela kembali kepada Tuhan. Namun apakah Anda juga dapat melihat bahwa di tengah segala batasan dalam memilih, ternyata Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita untuk memilih. Anak muda dalam kisah di atas dapat saja memilih suatu kehidupan duniawi yang cemerlang. Suatu hal yang sangat mungkin karena dia diberi anugerah yang memungkinkannya untuk meraup segala kehidupan dan kesuksesan duniawi. Tetapi anak muda tersebut memilih untuk berbagi segala anugerah yang dimilikinya dengan anak-anak pedalaman dan menjadi guru. Memang, memilih adalah bagian dari anugerah tertinggi yang diberikan Tuhan Allah kepada kita setelah kehidupan itu sendiri, yaitu kehendak bebas. Bapak, Ibu, Oma, Opa, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan-bacaan hari ini banyak berbicara tentang mengasihi dan menerima Roh Kudus, tetapi menjelaskan
ada syarat-syarat atau keadaan tertentu yang menjadi dasar dari anugerah yang begitu besar dan penting bagi kita. Yaitu sebut saja sebagian di antaranya. Tidak hidup dalam kuasa kedagingan, dikuasai oleh rasa kasih, dan segala buah-buah roh. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya, lalu bagaimana dengan mereka yang dilahirkan atau dibesarkan dalam suatu lingkungan yang sangat tidak sesuai dengan buah-buah roh? Bagaimana jika lingkungan hidupnya adalah lingkungan yang kelam, penuh dengan kehidupan bebas, menyerah pada kedagingan, dan bahkan mungkin ketidakpedulian terhadap orang lain? Apakah dengan demikian Tuhan tidak berkenan untuk memberi anugerah pada orang-orang semacam ini? Mari kita amati kisah dari pertanyaan tadi. Sederhananya bisa kita lihat dari dua hal, kesempatan dan tanggapan. Anak muda tadi punya kesempatan dan menanggapinya dengan cara yang luar biasa. Dia lebih memilih untuk menggunakan anugerah yang diterimanya dengan berbagi dengan masyarakat di pedalaman. Bagi dia, anugerah yang diterimanya bukanlah hak milik pribadi yang perlu dinikmati untuk kesenangan diri. Artinya, anak muda tersebut menjadi contoh bahwa dengan berbagi anugerah, mereka yang tidak memiliki kesempatan akan tetap bisa merasakan anugerah karena ada seseorang yang mau berbagi anugerah. Ini juga sama dengan mereka yang terbenam dalam hidup kedagingan. Jika mereka tidak punya kesempatan dan ada yang mau berbagi kesempatan, maka mereka pun juga bisa keluar dari hidup kedagingan dan masuk ke dalam hidup dalam roh. Ada suatu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika masyarakat di pedalaman itu menolak anak muda tersebut menjadi guru? Tentu saja di balik itu semua ada proses yang harus dijalani, sehingga terbukalah kesempatan bagi mereka menerima pendidikan dari anak muda tersebut. Bapak, Ibu, Oma, Opa, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Menerima Roh Kudus juga adalah kesempatan. Bersatu dalam cinta kasih Tuhan Allah juga adalah kesempatan. Tetapi kesempatan itu hanya bisa menjadi kenyataan kalau dari diri kita ada niat untuk meraih kesempatan dengan membuka diri terhadap Tuhan Allah. Sesedikit apapun asal ada celah dalam diri kita yang kita biarkan terbuka untuk dimasuki Allah, maka cinta kasih Allah melalui kuasa Roh Kudus akan mengalir deras ke dalam diri kita. Marilah kita renungkan benang merah bacaan hari ini. Ketika kita menerima Roh Kudus, akan ada anugerah tertentu yang kita terima sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan untuk kita, termasuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Tetapi hal ini diikuti dengan syarat untuk sungguh-sungguh hidup dalam roh dan tidak dipengaruhi oleh hidup duniawi. Roh Kuduslah yang akan mendampingi dan membimbing kita agar tetap setia hidup dalam roh. Bersediakah kita memilih untuk dipengaruhi oleh Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Ya Allah, inilah aku hadir di hadapan-Mu apa adanya. Aku tidak tahu apakah aku layak bagi-Mu, Tuhan. Tetapi izinkan aku untuk mengungkapkan kerinduanku untuk bisa hidup dalam terang kasih-Mu di bawah bimbingan Roh Kudus. Aku sungguh berharap Engkau berkenan hadir dan masuk dalam hidup dan hatiku yang tidak layak ini, membersihkannya, menatanya, dan menjadikannya layak bagi-Mu. Aku rindu akan Engkau ya Tuhan. Amin.